Puji Tuhan, tidak berlambatan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita sudah dengar. Yohanes 15. Yohanes 15. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Untuk menghormati Tuhan, semua jemaat Tuhan diundang berdiri. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ini adalah kebenaran kaitannya dengan keselamatan jiwa. Ya, tapi saya akan membacakan kebenaran Allah supaya firman datang tidak kadangkala jemaat kalau tidak sanggup menerimanya, maka mau pulang rasa bagaimana karena tersinggung. Itu banyak kali. Ya, saya sudah 4 sidang yang saya jalani dan orang bilang sudah kabal dengan penolakan karena kebenaran. Tapi firman di atas segala-galanya. Nyada mau sayang diri. Ya, karena saya pernah saksikan saya mau lari dari pelayanan, tidak mau jadi gembala Pentekosta karena memang kalau bukan panggilan mungkin sudah undur dari pelayanan. Tuhan kejar 2 kali. Ya, dia potong kaki 2 jari sehingga jadi cacat. Saya katakan pertama pelayanan waktu itu Bapak Gembala ada penginjilan di Miangas waktu itu kalau tidak salah, dan diundang untuk melayani. Tapi puji Tuhan, ya ada bilang pemain tua kalau lari 3 kali bukan 2 jari, hilang ini kaki sebelah. Nah, sehingga jemaat Tuhan, saya apalagi kecuali kalau di sidang saya layani, ya nyandak pakai ngana mau marah, nyandak mau itu. Firman di atas segala. Tapi saya akan membelah kebenaran dalam 2 Timotius pasal 3:16 sebelum saya jelaskan ayat pokok ini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Pertama, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan, singgung-singgung atau menghakimi. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Ya, sebenarnya hanya itu tujuan firman yang kita dengarkan untuk kebaikan, untuk keselamatan saya dan saudara. Ya, semoga hari ini kita berbahagia oleh firman yang akan datang. Ya, ini sehingga hamba Tuhan tidak tangguh-tangguh memberitakan. Saya tidak tahu apa persoalan jemaat Tuhan hari-hari ini. Saya tidak tahu masalah apa dalam rumah tangga, dalam usaha. Saya tidak tahu. Kalau firman datang hari ini menegur atau menyatakan kesalahan, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dengan satu maksud supaya diperbaiki. Dididik, dibawa dalam keselamatan, kebenaran, ujungnya keselamatan. Karena kebenaran itu akan menyelamatkan, nanti saya akan jelaskan. Ya, firman akan menyelamatkan. Tapi kita kembali kepada
ayat pokok tadi. Ini mungkin sudah gembala sudah khotbahkan atau hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah khotbahkan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, apalagi hari apa orang Allah katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, masa sukar. Ya, masa sukar berlaku. Bukan sukar dari segi ekonomi, tapi sukar dari segi moral. Ya. Dalam Tesalonika itu keadaan manusia akhir zaman di judul situ. Kalau tidak salah pasal 3. Ya. Sukar dalam hal moral. Orang tidak takut lagi Tuhan. Ada yang sombong, ya. Ada yang macam-macam kelakuan. Tapi kalau kita baca dari perkataan ini, kebenaran Allah ini, jauhkanlah mereka. Ya, berarti kita ada pemisahan orang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang diumpamakan sebagai ranting. Ada 2 ranting, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang pokoknya, batangnya diumpamakan itu pokok anggur adalah Yesus. Yang punya ranting adalah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbuah, jemaat Tuhan yang tidak berbuah. Tapi di sini jelas sekali. Yang tidak berbuah dicampakkan ke dalam api. Yang terus berbuah dibersihkan oleh firman Allah. Haleluya. Firman yang mengkuduskan, membersihkan. Ya. Dia adalah pokok anggur yang benar supaya segala ranting yang berbuah tidak lepas. Tapi tiap hari dibersihkan. Dibersihkan. Hamba Tuhan menyampaikan firman Allah dengan satu tujuan. Membersihkan, mengkuduskan, menyucikan. Sebab Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi kalau nyandak mau tersinggung. Karena sebenarnya kita berbahagia kalau firman datang dalam hidup ini mengingatkan, oh Tuhan. Kata sederhana yang kita sampaikan apabila kita sadar maupun tidak sadar. Melakukan hal-hal di hadapan Tuhan sebagai ranting. Hanya kita berkata Tuhan ampuni kesalahan. Tuhan ampuni tindakan penyesalan. Sebab ada 3 dalam hal pertobatan. Ya, metamelomai tindakan bertobat secara pikiran. Metanoia bertobat secara perasaan hati, kemudian epistropi bertobat dalam hal tindakan, perbuatan. 3 ini yang akan merubah. Itu di dalam diri kita. Bukan di diri orang lain, di dalam diri kita. Sehingga kita berpikir positif tiap hari. Hati dijaga. Ya, sehingga dalam kitab Amsal berkata, pasal 4, dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Jadi kehidupan benar dari hati, kehidupan yang tidak benar dari hati, pusat atau sentral. Tapi anak Tuhan, bagaimana anak Tuhan yang hidup, yang melekat kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, di mana setiap hari kita dijaga, dirawat supaya dia berbuah, mengeluarkan buah-buah pertobatan yang benar. Ya, Tuhan tidak membiarkan anak Tuhan. Sebab dalam doa Yesus dalam Yohanes 17, ternyata doa itu bukan untuk seluruh dunia. Ya, bukan untuk seluruh dunia. Coba kita lihat. Ayat 17. Maju di ayat 17. Karena banyak orang berkata doa Yesus untuk seluruhnya. Tidak ada. Sebelum dia naik dia mengalami sengsara. Dia mati di kayu salib. Kemudian bangkit naik ke surga. Dia berdoa untuk anak Tuhan yang percaya sudah diberikan nama, percaya kepada nama yang diberikan oleh Bapa di sorga yaitu Yesus. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikmu. Haleluya, jaminan. Jadi syukur kepada Tuhan. Ya. Mereka yang diberikan Bapa yang duduk hari ini, yang telah dibaptis, baptis Islam, membuktikan penggenapan
hidup ini kepada kebenaran. Jadi kita status sebagai anak Tuhan kita pertahankan. Haleluya. Jangan lepas dari Yesus yang adalah pokok anggur. Dia membersihkan. Di luar, kita sudah baca, di luar Yesus kita tidak sanggup menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup ini. Ya. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 17 tadi, ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Oh, luar biasa. Menjadi anak Tuhan yang satu sama seperti kita. Kita besarnya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi namanya satu, yaitu Yesus. Yang berinkarnasi menjadi manusia. 100% manusia, 100% Allah. Tapi kealahannya tidak selama dia hidup tidak dipakai. Tetapi dia merendahkan serendah-rendahnya demi saya dan saudara. Peliharalah jaminan itu, kata pelihara. Di situ sudah terkandung berbagai jaminan. Ekonomi, jaminan kesehatan, pelihara. Kadang-kala anak Tuhan khawatir akan apa yang menghadapi situasi. Padahal ini, coba percaya sepenuhnya kepada perkataan Yesus. Ini bukan perkataan para rasulnya, enggak. Ya, perkataan Yesus langsung. Yang merupakan jaminan bagi anak Tuhan. Peliharalah. Nama yang sudah diberikan yaitu Yesus. Yang dimana anak Tuhan dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan pelihara sebagai ranting yang dia terus menerus berbuah. Tuhan pelihara. Ya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya punya kesaksian ya. Bicara pelihara ini. Kami menghadapi tugas besok. Ya, luar biasa. Untuk pelayanan doa dan puasa wilayah. Ya. Waktu itu saya menolak. Ini pengalaman kesaksian pribadi. Saya sebenarnya kurang menyaksikan karena itu antara saya dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup sebuah orang hamba Tuhan itu adalah antara saya dengan Tuhan. Di mana Tuhan menguji, memproses hidup saya sebagai hamba Tuhan. Dan sama dengan jemaat. Ya, ada kesaksian pribadi itu, pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini saya membagi berkat ya, untuk memberikan semangat bagi anak Tuhan bahwa mujizat sampai hari ini masih ada. Ya, waktu itu di Victory saya majelis wilayah katakan, jadwal doa puasa. Aduh, tunggu dulu. Penolakan, tunggu dulu. Kenapa? Tanggal 17 saya baru wisuda anak. Jadi lumayan juga karena tatap muka, bayar segala macam gedung dan sebagainya. Aku cek metua bilang, masih ada isi nomor rekening. Tinggal 50 saldo, habis. Tapi doa puasa. Tidak bisa menolak. Yang lalu-lalu menolak karena beban berat, namanya ada anak sekolah. Padahal itu memang pandangan yang salah. Saya sadar bahwa itu salah. Nah, 1 bulan bergumul, Tuhan belum ada apa-apa. Ya, Tuhan setelah hari Jumat yang lalu sudah berencana jalan keluar pakai rancangan manusia. Nah itu bilang pinjanjo, bos langkanan, kasih masuk arang, kasih masuk kopra. Ya, ada di share, no? Aku janji jam 7 mau pergi mau ambil doi. 4:30 tiba-tiba telepon masuk. Kirim itu nomor rekening. Aduh, kirim nomor rekening. Siapa? Kirim doi. Itu padahal tinggal saya setengah jam lagi mau pergi mau ambil doi di pebos yang ada di Seri. Langsung baku harga. Masih di Dego. Di Pastor sampai pergi ada Dego tempat santai di depan Pastor. Cuma baku harga. Demai itu. Ya itu air matanya tidak menetes sama-sama. Baku harga sama-sama dengan istri. Mungkin baku cuma dengan perasaan dengan Tuhan. Kemudian setelah itu bersih-bersih gereja karena persiapan besok. Tiba-tiba masuk nomor telepon Maitua yang angka. Maituanya minta maaf, Maitua
waktu itu gembala di tempat ini telepon, dia bilang siapa ini? Setelah saya angkat, oh, sudah dikenal suaranya. Diundang untuk ibadah di tempat ini. Saya bilang Tuhan punya rencana yang indah. Ya, segala beban dilepaskan. Berarti jaminan ekonomi, jaminan segala sesuatu. Ya, Tuhan telah jamin. Tetapi di saat berbarengan dan ini, tadi malam saya bawa anak di rumah sakit. Empalmah, sekarang masih ada. Tapi saya sudah telepon bagaimana, semua minta pulang. Ya, semua minta pulang. Saya bilang sebentar. Bilang papi mau dari pelayanan paling singkat. Nah, bagaimana? Berdoa, berkumur, berlutut Tuhan. Kasih baik, besok ada pelayanan. Ternyata istri saya telepon sudah. Dia sudah minta pulang tapi dokter belum datang. Tapi itulah jaminan kesehatan. Hanya firman. Kita hanya mempercayai kebenaran Allah ini. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu bagian Allah. Haleluya. Segala sesuatu yang kita tidak bisa, masalah apapun, itu bagian Allah. Serahkan kepada Allah. Kita ada bagian tertentu untuk sanggup menyelesaikan. Kan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita pakai iman menyelamatkan, ya, ada 3 macam iman. Iman historis, sejarah, tradisi. Iman mujizat cuma percaya mujizat, tidak percaya kepada siapa yang pembuat mujizat. Tapi iman menyelamatkan, percaya kepada Yesus yang punya kuasa, yang sanggup memperlihatkan mujizat itu setiap hari. Saya bilang besok, Tuhan besok. Cuma begitu. Kata serang Tuhan besok ada telepon, saya boleh pulang. Jadi mau telepon, atau ada bawa, Pak Mas, paling dari sini datang ambil. Luar biasa Tuhan. Secara kemampuan manusia, tidak sanggup. Justru perkataan Allah ini, dia adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Terus dibersihkan, tiap hari dibersihkan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan itulah anak Tuhan. Kemudian kalau ayat 15 dalam ayat 15 dalam Yohanes 17 ini itu jaminan keselamatan dan keamanan. Peliharalah, ya, lindungilah mereka daripada yang jahat. Hari-hari ini kan hari-hari yang jahat. Orang banyak takut corona dan segala macam. Padahal ini dia sudah ada di surga. Ya, Yesus sudah ada di surga. Yohanes 14, dia ada di surga. Tapi rohnya yang ada di bumi sebagai Parakletos, penolong bagi anak Tuhan. Yang telah diberikan Bapa kepada dia percaya dengan kelahiran baru menggenapi semua kehendak Tuhan. Maka Tuhan itu sendiri adalah jaminan atas kehidupan anak Tuhan. Kalau mau dipikir apena banyak kelapa, apena banyak pala dapat menyelesaikan itu. Segala biaya nyanda. Bukan itu ternyata. Ya. Jadi anak Tuhan yang punya usaha besar apapun itu bukan jaminan untuk menenangkan hidup ini supaya aman. Tidak. Hanya damai sejahtera Tuhan, mujizat Tuhan yang jaminan bagi anak Tuhan. Sebab yang sanggup menyelesaikan bukan apa yang Allah percayakan termasuk harta di dunia. Tetapi firman adalah kebenaran. Kuasa Tuhan yang mendatangkan mujizat yang harus dibuktikan. Bukan apa yang terlihat hari ini. Atau saat ini kita bisa melihat. Tetapi sesuatu yang kita imani yang belum pernah kelihatan. Dan itu harus kita membuktikan hal itu. Karena itulah mujizat Tuhan. Yang sanggup menyelesaikan. Saya kemari. Saya bilang Tuhan. Lepaskan beban. Karena saya sudah dengan sumendingan, sukacita luar biasa. Tuhan luar biasa. Dia adalah pokok anggur yang luar biasa. Ya, Bapa di surga adalah pengusahanya. Kita adalah rantingnya anak Tuhan. Ya, dibersihkan. Kamu telah dibersih oleh firman Allah. Haleluya. Kamu telah dinyatakan kesalahan kamu oleh firman Allah sehingga terus diperbaiki kelakuan oleh apa? Oleh firman Allah. Setiap hari. Dengan satu tujuan berbuah. Buah kebenaran. Perbuatan baik.
Perbuatan benar. Sebab perbuatan benar kita nanti dinilai itu adalah satu kebenaran apabila kita sudah ada dalam Tuhan, hidup dalam firman Allah. Ya. Orang baik belum tentu dia benar. Tetapi orang benar sudah tentu dia baik. Sehingga jemaat Tuhan, dalam ayatnya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Haleluya. Mintalah apa yang kita orang kehendaki. Segalanya ada dalam tangan Tuhan. Walaupun itu mengalami proses yang luar biasa dalam pergumulan hidup. Allah yang adalah maha tahu, tidak dibatasi ruang dan waktu, dia tahu. Sorot matanya melihat anak-anak Tuhan. Bagaimana apa yang menjadi pergumulan. Ya, karena setiap hari Allah melihat dengan kekuatan Roh Kudus yang kita terima setelah kelahiran kembali. Karena banyak orang berkata bahwa apakah Roh Kudus sudah terima? Saya katakan saya gembala yang mungkin pemberitaan begini, pemberitaan keras karena firman Allah demi pertobatan jemaat, demi pertobatan jiwa-jiwa. Saya bilang itu Roh Kudus akan masuk, akan tinggal setelah dia dibaptis. Ya, menggenapi semua kehendak Tuhan. Ya, saya kira semuanya sudah dibaptis. Baptis salam tentu. Ya. Semua menggenapi kehendak Tuhan. Kemudian setelah dibaptis masuk kepada perkembangan penuh apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani pasal 6. Ada perkembangan penuh. Bukan dibaptis cuma begitu. Cuma badi yang begitunya enggak. Kan bicara buah, berarti perkembangan rohani, perkembangan iman. Itu bicara buah. Terus, ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban bagi Tuhan, memberi milik Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setelah dipanggil, ada timbal balik melayani Tuhan. Karena firman itu mengkuduskan, firman itu membersihkan. Kadang-kala kalau gembala khotbah tentang 1/10, aduh gembala semua cari DP2. Enggak, saya katakan kepada jemaat, kalau ukuran ekonomi masih lebih kuat gembala ekonomi. Tetapi bukan karena itu, saya sudah katakan bahwa bukan segalanya apa yang saya miliki, karena itu adalah kepercayaannya Tuhan. Tetapi segalanya adalah firman Tuhan yang mendidik supaya jemaat itu menjadi jemaat Tuhan yang benar, memiliki buah. Ya, 1/10 perpuluhan adalah kebenaran yang terus mengkuduskan perbuatan Anda untuk melayani Tuhan, untuk memberi milik Tuhan. Haleluya. Terus dibersihkan. Pokoknya dibersihkan supaya berbuah. Sehingga buktinya tahu memberi milik Tuhan. Saya pernah katakan waktu saya melayani, ada jemaat yang punya hasil besar. Ya. Dia pendapatannya 10. Ini kan mendidik. Saya sudah katakan tadi mendidik jemaat. Pendapatannya 10 juta. Berarti 1/10 berapa? 1 juta. Aduh, kalau bicara senilai tinggi begitu, butuh kekuatan iman dan kemampuan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya pengusaha. Haleluya pegawai. Kita ada kesaksian tentang pegawai. Ya, semua ada kesaksian. Pengusaha ada kesaksian. 10 juta. Ini karena firman mendidik. Dia adalah pokok anggur yang membersihkan. Haleluya. Ya. Pas Ibu Rohani ada buka. 10 juta. Padahal saya bilang lebih dulu. Jual pala 10 juta. Buka kemarin 300. Gembala senyum-senyum. Bukan kemarin 300. Hari Senin DP laki datang. Berapa? Jangan sebut tentu DP nama anak. Berapa? 300. Itu laki begini. Mereka tidak jujuran antara suami istri. Dan apalagi dengan Tuhan. Setelah dapat dengar itu, gembala saya khotbah DP minggu berikut. Cuma tercengang-cengang. Saya khotbah tentang, jadi kadangkala jemaat mau kasih milih Tuhan. Tiap minggu milih Tuhan. Gembala kan aduh setia sekali.
Tapi bicara satu pasal ini, kejujuran, itu butuh perjuangan. Haleluya. Setia dan jujur. Karena kejujuran tanpa kesetiaan, hampa. Kalau tadi saya saksikan 10 juta cuma 300, setia terus dia, memang setia. Jadi mulia, setia. Tetapi gembala tidak tahu apa di dalam kesetiaan ada nilai kejujuran. Itu yang menjadi, sebab di sini kunci keberkatan adalah kejujuran. 2, setia dan jujur. Haleluya. Haleluya. Pegawai negeri. Pegawai negeri, ada pegawai negeri sini. Yang tidak ada kan. Tapi dia saksikan kepada mereka. Pinjam 5 juta. Ini pinjam 5 juta. Pernah saya gembalakan. Ini kesaksian. Supaya pelajaran bagi jemaat Tuhan. Yang pegawai negeri khusus. Pinjam 5 juta. Ada bilang deh 5 juta Bapak kita pilih. Daripada yang secair. Lama sekali mau kasih. 5 juta berarti karena dia sudah dalam berapa tahun dia sudah anggap ambe itu. Biasanya misalkan 3 juta DP gaji berarti 300 per bulan. Tapi ini dia misalkan 5 juta diambil dalam 3 tahun dia ambe. Berarti 5 juta dari 50 juta. Bapak berkumul supaya keluar dalam pencairan. Lama sekali. Bukan karena itu. Ya apa kesaksian lah. Dapat dengar dia yang tidak kasih pada gembala. Tapi kasih pada DP adik gembala Betani. Semoga jemaat sini tidak ada begitu. Haleluya. Biarlah sakit hati pada gembala. Yang penting jangan begitu. Kasih. Bukan kasih pegembala. Yang mengembalakan kasih pegembala lain. Itu dosa besar. Akhirnya apa? Perkembangan hidup yang berpegawai sama dengan biasa saja. Padahal banyak duit. Ya, inilah jemaat Tuhan. Sehingga Allah katakan kamu telah bersih oleh firman. Dibersihkan kelakuan saya dan saudara. Dibersihkan tiap dinyatakan kesalahan. Diperbaiki kelakuan. Ya. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa kata firman. Ya. Sehingga setelah mendapat kesusahan yang beban siapa? Coba yang beban siapa setelah mendapat pergumulan? Tuhan tekan. Mau datang tanpa siapa? Mau datang tanpa gembala. Gembala doakan ini. Begini. Tuhan ini begini. Beban. Padahal dari segi perbuatan, epistropi tadi saya sudah katakan dari tindakan perbuatan yang sebenarnya adalah buah harus dibuktikan. Haleluya. Itu. Jadi untuk perkembangan supaya baik dalam segi usaha pekerjaan, tetap kita orang lihat pelayanan pekerjaan Tuhan dan penggenapan firman Tuhan itu dalam diri kita. Ya, dia akan pekerjaan Tuhan, apalagi membangun. Ya, apalagi sebab membangun gereja yang besar, mungkin terbesar kalau tak bangun jadi pusat. Ya, sama dengan di Manado gereja pusat. Di sini di wilayah sini sama dengan pusat. Aja butuh pengorbanan jemaat. Ya, butuh pengorbanan jemaat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mintalah apa saja yang kita kehendaki. Tetapi harus kita jalani proses. Kita orang ingin usaha berkembang. Jangan lupa itu firman. Jangan lupa itu Tuhan. Jangan lupa itu pekerjaan Tuhan. Jangan lupa itu milik Tuhan. Karena itu kunci berkat bagi saya dan saudara. Ya. Itulah. Sehingga jemaat Tuhan, kenapa kita banyak mengalami kecewa? Kadangkala. Ya syukur kalau dalam iman sudah pada level yang tinggi, yang luar biasa. Ya berarti sudah mengundang kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Ya. Bagaimana kita meminta segala sesuatu? Kalau kita di luar firman. Sebab dikatakan sih di luar firman
Di luar aku, kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak sanggup. Saya sudah katakan tadi, dalam diri saya, kesaksian saya, apa yang biar ngana banyak kopra, biar ngana banyak cingke, biar ngana banyak pala. Itu bukan jaminan. Ternyata itu bukan jaminan. Di saat Tuhan perhadapkan berbagai masalah, ya, kita tidak ada apa-apa. Kita tidak sanggup. Ternyata hanya Tuhan yang memberikan kemampuan kesanggupan untuk menyelesaikan perkara. Sehingga Paulus katakan begini, segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Karena kita adalah ranting, Yesus adalah pokok yang terus membersihkan oleh firman Tuhan. Ya. Sehingga kategori kita sebagai anak Tuhan adalah di mana kita menjadi orang benar. Sehingga dalam Ulangan pasal 6 ayat 25, kita jadi benar. Perhatian, coba kita baca. Ulangan, ya. Dan kita jadi benar apabila kita melakukan perintah itu dengan setia di hadapan, dengan setia atau dengan segenap hati di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Jadi yang firman Allah yang terus membersihkan dan terus membenarkan. Sebab di saat kita melakukan apa yang Tuhan katakan, firman Allah itu, maka Allah dalam rohnya yang kudus, seperti dalam Roma pasal 8, ya, ayat 26 dan seterusnya, Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang yang ada dalam Tuhan, yang telah dikuduskan, telah lahir baru, lahir dalam firman dan roh. Maka Roh Kudus itu berperan dalam hidupnya sampai hari ini, sehingga dapat mendatangkan mujizat yang luar biasa. Di saat kita mengalami kesusahan secara jasmani, Tuhan menolong. Dan harus anak-anak Tuhan membuktikan itu. Jangan pakai mengandalkan kekuatan jangan. Tetapi mujizat Tuhan sampai hari ini berlaku. Ya. Karena dengan pembersihan ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga dalam jemaat Tuhan, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, kita diselamatkan oleh Roh Kudus yang kita percayai, Roh Kudus dan kebenaran yang kita percayai. Haleluya. Justru firman ini tujuannya untuk keselamatan saya dan saudara. Ya, terus kita ditegur, dinyatakan kesalahan, tujuan diperbaiki kelakuan. Walaupun memang secara daging ini, sehingga Paulus matikan segala keinginan daging. Memang tuntutan daging. Ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi anak Tuhan yang lahir baru, lebih besar sebenarnya keinginan roh Allah. Dengan buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayatnya ke-22. Itu sifat karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada pada diri saya dan saudara. Kasih, situ termasuk kasih, kesabaran, kerendahan hati. Inilah kebenaran firman Tuhan sebagai anak Tuhan yang terus hidup dalam satu penyembahan dengan Tuhan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya anak Tuhan. Saya tidak berbicara lagi yang bukan anak, sebab di sini adalah anak Tuhan. Haleluya. Bukan ranting tidak berbuah. Ya. Karena ranting tidak berbuah itu adalah lambang orang-orang yang tidak bertobat kepada Tuhan. Tapi saya hari ini berkhotbah di tengah orang-orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Yang lahir baru, yang telah dibaptis, terima Injil sepenuh, terima Roh Kudus yang terus membaharui hari ke hari, terus menolong dia sebab dia adalah Roh Kristus, di mana di saat anak Tuhan mengalami kesukaran, ada jalan keluar yang luar biasa hanya dalam Tuhan. Dalam Dia, dalam Yesus. Ya. Jaminan-jaminan saya sudah katakan tadi dalam doa Yesus itu bukan untuk seluruh dunia, tetapi untuk mereka atau saya dan saudara yang diberikan Bapa dengan kelahiran kembali, kelahiran baru, maka jaminan itu akan dibuktikan bagi orang-orang yang lahir baru yang ada dalam Tuhan. Peliharalah mereka dalam namamu, nama yang Engkau berikan kepadamu. Jaminan ekonomi, kesehatan, semua jaminan sudah di situ. Kemudian lindungi mereka yang daripada yang jahat. Jangan takut.
Jaminan Allah dalam Yesus yang ada, di mana dia adalah pokok anggur yang benar, terus membersihkan saya dan saudara oleh firman Allah. Dia menjamin untuk keamanan dan keselamatan. Walaupun dunia hari-hari ini semakin diperhadapkan pada situasi yang buruk, tetapi orang ada dalam Tuhan terlindung, terpelihara, dan damai sejahtera yang luar biasa. Ya, kalau saya tadi setelah mengalami pergumulan anak sakit, saya tidak khawatir dan lain sebagainya. Biasa saja. Hanya pikiran, perasaan saya hanya kepada Tuhan dan kepada firman Allah ini. Tidak ada perasaan takut. Dan mungkin hari ini saya akan membawa anak saya pulang lagi. Karena saya sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, besok acaramu kami akan bergumul. Apalagi doa dan puasa mendoakan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, baru mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pergumulan anak-anak Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah memerdekakan setiap anak Tuhan. Ya, memberikan kemenangan hari ke hari. Ada masalah, pikirkanlah kebenaran Allah untuk supaya ada harapan penuh bahwa hanya Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu yang sanggup menolong setiap anak Tuhan dalam berbagai pergumulan apapun, besar kecil. Dialah segalanya bagi saya dan saudara. Asalkan kestabilan iman Anda tetap dijaga. Ya, jangan sampai tergoyah, tetapi tetap pusatkan iman Anda kepada Yesus yang adalah kekuatan dan keselamatan bagi saya dan saudara. Kiranya jemaat Tuhan tempat diberkati Tuhan, ya, hari ke hari menikmati hari-hari yang indah dalam segala pekerjaan, karena ini ada jaminan Tuhan, jaminan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Dalam segi ekonomi usaha diberkati Tuhan, tapi dikatakan ayat terakhir di situ dikatakan dalam hal ini Bapa di sorga dipermuliakan. Haleluya, permuliakan Bapa di sorga dengan apa yang ada padamu. Baik itu harta, permuliakan. Apapun keadaan, dirimu yang sehat permuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Sebab dia adalah sumber hidup saya. Yang setiap hari menuntun, membimbing langkah hidup mereka. Jangan takut, mujizat Tuhan sampai hari ini masih ada. Haleluya. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada selanjutnya saya serahkan kepada Bapak.